Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Surya Pratama dengan NIM 2350002 dari Prodi Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah biologi sel. Ini merupakan gambar sel dari penyusun bawang bombay yang dilihat menggunakan mikroskop. Berbicara tentang mikroskop, alat ini sangat viral di kalangan para peneliti pada tahun 1600-an karena saat itu merupakan awal penemuan dari mikroskop. Dan saat itu merupakan sebuah hal baru bagi peneliti melihat benda-benda yang sangat kecil hingga akhirnya para ilmuwan untuk pertama kalinya menemukan sel. Oke, kita akan urutkan sejarah penemuan sel yang sudah kita ketahui. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Nah, sejarah penemuan sel itu terjadi selama beberapa periode, dan penemuannya pun melibatkan beberapa ilmuwan di setiap periode. Penemuan sel dimulai di tahun 1591. Saat itu ada seorang pembuat kacamata yang bernama Zacharias Janssen. Dia membuat alat yang fungsinya seperti kaca pembesar dari tabung yang kedua ujungnya ia letakkan sebuah lensa. Kurang lebihnya alatnya seperti ini. Saat itu, ia menggunakan alat ini untuk melihat benda-benda yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat langsung oleh mata kita, di mana alat ini yang sekarang kita kenal sebagai mikroskop. Oh ya, perlu diketahui bahwa gambar yang dihasilkan dari mikroskop buatan dari Zacharias Janssen itu masih buram atau belum terlalu jelas karena saat itu mikroskop itu belum memiliki fitur untuk mengatur fokusnya. Awal tahun 1600-an, mikroskop ini viral di kalangan para peneliti. Mereka berbondong-bondong untuk membeli atau membuat mikroskopnya sendiri, supaya mereka bisa melihat objek yang ukurannya sangat kecil. Nah, di tahun 1665, ada salah satu peneliti dari Inggris bernama Robert Hooke. Dia sangat suka melihat dan meneliti objek-objek kecil menggunakan mikroskopnya. Sampai suatu hari, ia melakukan percobaan melihat garis batang tanaman yang sudah mati, yaitu adalah tumbuhan putri malu. Dari pengamatannya, ia melihat kotak-kotak kecil yang kosong di mana saat ini kita kenal sebagai jaringan gabus. Nah, saat melihat itu, ia berpikir bahwa itu mirip dengan sela, yaitu sebuah tempat biarawan untuk berdoa dan juga istirahat. Nah, karena yang dia amati itu mirip dengan sela, maka ia memberi nama apa yang dia lihat itu dengan nama sel. Nah, hal inilah yang membuat Robert Hooke sebagai orang pertama yang mencetuskan nama sel. Oh iya, dia tidak hanya mengamati jaringan gabus saja, tetapi ia juga mengamati banyak objek seperti serangga, lumut, dan lainnya. Terus hasil pengamatannya ia kumpulkan dalam sebuah buku yang judulnya Micrographia. Nah, buku ini terbit di tahun 1665, makanya di tahun ini dijadikan tahun di mana kata sel pertama kali dipopulerkan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 1674. Anthony van Leeuwenhoek, ia juga sangat suka melihat objek kecil menggunakan mikroskop. Tetapi ia melakukan penelitiannya menggunakan mikroskop yang ia buat sendiri. Untuk model mikroskopnya itu seperti yang ada di gambar. Nah, bermodelkan mikroskopnya, Anthony ini mencoba untuk mengamati beberapa sampel seperti bunga, serangga, air hujan, dan lain-lain. Nah, saat mengamati banyak sampel tadi, ia melihat makhluk kecil yang bergerak-gerak seperti binatang kecil, sehingga ia menamainya adalah animalculus, yang dimana artinya hewan-hewan kecil. Nah, dengan inilah ia merupakan orang pertama yang melihat sel hidup menggunakan mikroskop. Terus setelah penemuan sel hidup ini, mikroskop semakin berkembang. Perkembangan mikroskop juga diikuti oleh perkembangan penemuan sel. Makanya di tahun 1838 ada dua peneliti biologi asal Jerman yang menemukan hal baru mengenai sel. Mereka adalah Matthias Jakob Schleiden dan juga Theodor Schwann. Saat itu Jacob Schleiden itu meneliti jaringan tumbuhan menggunakan mikroskop selama bertahun-tahun. Di tahun 1838 ia membuat sebuah kesimpulan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Nah, di tempat lain Theodor juga melakukan penelitian pada jaringan hewan di bawah mikroskop. Terus di tahun yang sama, ia juga berkesimpulan kalau semua hewan tersusun atas sel. Akhirnya mereka saling bertemu dan sepakat kalau semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Sehingga sel merupakan unit dasar penyusun kehidupan. Nah, setelah itu, para peneliti mulai mempertanyakan sebenarnya sel itu berasal dari mana. Akhirnya, pada tahun 1858, peneliti asal Jerman bernama Rudolf Virchow menemukan fakta bahwa sel dapat membelah. Fakta itu ditemukan setelah ia mempelajari atau meneliti reproduksi dari sel.
Nah, hasil penelitiannya dipublikasikan di dalam buku yang berjudul Cellular Pathology, dan di dalam buku itu ia mengatakan bahwa sel berasal dari sel yang lainnya. Pada tahun 1883, Weismann mengatakan tentang kontinuitas plasma germinal, yaitu gamet, membawa plasma atau germinal yang ditransmisikan terus-menerus dari generasi ke generasi. Weismann melakukan percobaan, yaitu dengan memotong ekor tikus. Ia lakukan percobaan ini hingga 21 generasi, yang dimana hasil keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Pada tahun 1882 sampai 1884, Gregor Mendel mengatakan sifat atau karakter makhluk hidup dibawa dalam bentuk materi dan berpasangan. Pasangan tersebut bersegresi atau berpisah dan membentuk pasangan baru pada generasi berikutnya secara random. Pada tahun 1931, Barbara McClintic mengatakan materi genetik menempati lokasi tertentu pada kromosom atau lokus. Lalu pada tahun 1944, McLeod dan McCary mengatakan materi genetik adalah DNA yang membawa informasi dan ditransmisikan dari generasi ke generasi dan diekspresikan menjadi fenotip. Pada tahun 1953, Watson dan Crick menemukan struktur DNA dengan X-ray diffraction analysis, penemuan dan pengembangan teknologi atau rekayasa di bidang biologi molekuler dengan didukung oleh kemajuan ilmu-ilmu lain seperti fisika dan kimia. Pada tahun 1962, Gio dan Levan membuktikan jumlah kromosom pada manusia adalah 46, yaitu 22 pasang autosom dan 2 kromosom seks. Lalu pada tahun 1980 hingga sekarang, era rekayasa dengan mengaplikasikan bioteknologi untuk mengubah dan memanipulasi sistem hidup pada tingkat molekul, sel, atau organisme untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia. Sekian penjelasan tentang sejarah biologi sel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.